Kasih jalan, tolong dikasih jalan. Awas kaca. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Wisnu Hermawan sampaikan kronologis Panji Gumilang terjerat kasus TPPU dari Yayasan Al Zaitun. Panji menggunakan uang yayasan untuk keperluan diri sendiri dan keperluan keluarganya. Keluar masuk uang total kerugian dari TPPU Panji Gumilang sebesar 1,1 triliun rupiah. Atas kasus TPPU, Panji Gumilang terancam 20 tahun penjara. Berikut diungkapkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Wisnu Hermawan. Apa yang disampaikan Pak Karo tadi benar bahwa sejak jam 10 tadi pagi penyidik bersama pengawas internal dan eksternal serta didukung dengan beberapa ahli, ahli baik ahli pidana, ahli EU serta intensif dengan hasil sebagai berikut. Sebelum saya menyampaikan kronologisnya, setelah kita telusuri aset dan transaksi yang ada, mempunyai nama lain, yaitu Abdurrahman Rashid Panji Gumilang, ada juga Arik, ada juga Samsu Alam. Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi. Penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening, ada 144 rekening, dan dari analisa penyidik sampai saat ini hanya ada 14 rekening yang ada isinya, berjumlah kurang lebih 200 miliaran. Dari analisa tersebut, penyidik mempunyai bukti bahwa APG di tahun 2019 telah menerima pinjaman dari Bank Trust sejumlah 73 miliar. Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan masuk ke dalam rekening pribadi dari APG dan digunakan untuk kepentingan APG. Kemudian cicilannya diambil dari rekening yayasan, sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan. Di samping itu juga ditemukan oleh penyidik bahwa sejak tahun 2016 sampai 2023 ada pembelian aset yang dimiliki oleh APG berasal dari uang yayasan. Inilah bukti tindak pidana asal yang ditemukan oleh penyidik, dan penyidik pun melakukan yang ada. Penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar 900 miliar rupiah, dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih 13 miliar dan 223. Sehingga kalau kita lihat in outnya dalam transaksi TPPU kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan oleh APG di TPPU kurang lebih sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun penyidik masih mendalami terkait dengan berapa secara real kerugian yang ditimbulkan akibat adanya dugaan tindak pidana asal, yaitu TPA-nya tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan dari perkara tersebut. Perkara yang ini juga hasil simpulan tadi bahwa APG telah terpenuhi unsur pasal 372 dengan ancaman 4 tahun, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan
ancaman hukum 5 tahun, dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun. Kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut, sepakat bahwa APG telah memenuhi unsur pasal-pasal tersebut di atas dan meningkatkan statusnya menjadi tersangka pasal-pasal tadi. Demikian hasil gelar perkara. Jika ada pertanyaan, silakan. Itu peminjamannya sebenarnya untuk apa? Kayak dari paket tadi bawa makin ke rekeningnya PG. Selain itu yang tadi sama 1,1 T itu kerugian artinya korbannya ini siapa? Baik, ya. Jadi peminjam ya secara umumnya bahwa yayasan meminjamkan uang kepada Bank Trust Edulink CIC sebesar 73 miliar dan uangnya mengalir kepada rekening pribadi dari APG tersebut. Nanti uraiannya adalah sangat detail ya, karena akan dikirim ke rekening pribadinya, dari situ dia kirim lagi ke yayasan-yayasan lagi, kemudian kirim membeli aset lagi, dan untuk membayar cicilannya pun dia menggunakan uang yayasan. Artinya seharusnya uang yayasan digunakan untuk kepentingan yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Terkait dengan in out-nya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh PPATK kepada kita, adanya total transaksi masuk ke rekening YPI nomor sekian tadi, itu adalah jumlah rekening in dan out dijumlahkan. Tetapi penyidik sudah bisa menyimpulkan ada kerugian minimal 73 miliar yang digelapkan ataupun digunakan oleh APG untuk kepentingan pribadi. Ya itu nanti kita dalami lagi ya. Tapi yang pasti bahwa untuk kepentingan yayasan pinjamannya, tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke? Baik, yang pertama kita melakukan 2 proses penyidikan. Yang pertama penyidikan yang sudah dikenakan penyidik, yaitu perkara penggelapan dan tindak pidana yayasan yang sekarang disampaikan naik tersangka. Dan yang kedua kita melakukan proses penyelidikan korupsi terhadap dana bos. Terkait dengan dana bos masih dalam proses penghitungan kerugian negara. Setelah ada penghitungan kerugian negara, kita tingkatkan penyidikan untuk tahap selanjutnya. Betul. Ada lagi? Dalam proses tindak pidana pencucian uang, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para entitas maupun anak istrinya. Itu nanti kita dalami lagi keterkaitannya, ya tentunya pasti ada hubungannya. Ya, tapi saat ini gelar perkara ini menentukan peningkatan tersangka terhadap APG. Jadi untuk dana yayasan ada berbagai macam sumber. Ya. Ada dari keluarga santri, ada dari Jamas, apa lagi? Ada beberapa yayasan pondok pesantren. Jadi banyak. Ya, jadi kan kita memblokir 124 rekening kecuali dana operasionalnya. Ya, itu. Ya. Tadi Bapak bilang bahwa Panji Gumilang menggunakan uang yayasan untuk kepentingan pribadinya. Nah, bisa dijelaskan apa saja yang digunakan Panji Gumilang dengan menggunakan uang dari yayasan? Kalau
Kalau di sini hasil pemeriksaan dari Panji Gumilang dan para saksi ada berbagai macam barang seperti jam tangan, mobil, rumah, tanah atas nama APG dan keluarganya. Jadi banyak sekali barangnya yang akan saya sampaikan oleh penyidik, sudah ditemukan dokumen-dokumennya dan barangnya. Lanjutnya demikian, karena penyitaan. Menunggu izin PN. Belum, ya nanti masih dalami, ya. Ada approval dari audit investigasi, ya. Ya. Ariana dari MNC, izin bertanya, tadi kan Panji Gumilang ini mempunyai 6 identitas, artinya dia juga memasukkan data-data pribadinya karena ini untuk rekening. Itu gimana? Ya, jadi dalam proses melakukan investigasi terhadap rekening dan aset-asetnya ditemukan oleh penyidik, ya, bahwa ada nama-nama atas nama-nama yang saya sebutkan tadi, seperti tadi ya, Abu Totok, Abdul Ma'arik, Samsu Alam, rupanya sama namanya itu, ya, yaitu APG sendiri. Ini akan didalami terkait dengan pemalsuan dokumen. Tetapi dalam gelar tadi kita memfokuskan terhadap tindak pidana, dua tindak pidana, yaitu penggelapan dan tindak pidana yayasan. Ya. Berarti akan ada pendalaman tentang pemalsuan identitas. Ya, nanti ada pendalaman. Beda perkaranya, tapi akan ada lagi. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berikan pada Pak Karuk. Baik, terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Khusus Baris Krim Polri.